Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, saudara-saudaraku. Selamat sore. Assalamualaikum teman-temanku, sahabat-sahabat surga yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya sampai nanti beduk maghrib di jam 18:20. Nah, teman-temanku, pada video singkat ini seperti biasa Ana ingin menyampaikan pesan-pesan tentunya buat Ana pribadi lebih dahulu ya, dan juga buat teman-teman semua dan serta semua nanti yang mendengarkan video ini ketika sudah Ana share. Nah, bahwasanya dalam agama kita, agama Islam, itu tidak ada yang namanya darah biru, ya, tidak ada yang namanya segala sesuatunya itu bergantung kepada yang di atas, maksudnya itu tergantung kepada pangkat jabatan, kemudian keturunan ke bawahnya, maka itu dimuliakan. Belum tentu ya, saudaraku. Nah, kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya putriku Fatimah mencuri, maka niscaya saya yang akan memotong tangannya. Nah, hadis ini menegaskan bahwasannya hukum dalam Islam tidak pandang bulu, ya. Sekalipun putri Rasulullah SAW, jikalau beliau mencuri, maka Rasulullah sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, begitu pula kita di zaman sekarang ini, ya, tidak ada istilah karena dia keturunan Nabi, cucu Nabi, lalu berbuat seenaknya, berkata kasar, kemudian berteriak-teriak di mimbar, mencaci maki, lalu menghardik sana menghardik sini, memecah belah, seolah-olah bahwasannya itu dilegalkan. Ya, karena Rasulullah sendiri adalah sosok yang penuh kelembutan. Beliau tegas pada tempatnya, tidak serampangan. Oleh karenanya tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwasanya dalam Islam ada darah biru. Ya, darah biru tidak ada. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa mengejarnya. Artinya apa? Siapa yang amal ibadahnya itu adalah kurang atau minus, ya, sekalipun dia anak seorang cucu Nabi atau kiai, ya, itu tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan menghadapkan nafsi-nafsi masing-masing, ya. Tidak ada yang namanya keutamaan bapaknya kiai, anaknya surga. Tidak ada. Lalu tidak ada yang namanya mentang-mentang dia keturunan Nabi lalu bebas begitu saja berbuat sesukanya, lalu dikatakan bahwa dia ini adalah orang yang suci atau anti sama yang namanya tidak akan masuk neraka dan semacamnya, ya. Jadi kita semua perlu belajar bahwasanya dalam Islam tidak ada yang namanya darah biru. Sebagaimana hadis Nabi tadi, barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan mampu mengejarnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan nasab. Ya, Rasulullah telah menegaskan dalam hadis yang tadi. Nah, kemudian perlu kita lihat lagi bahwasanya Islam itu adalah agama yang mengedepankan takwa. Setiap karakteristik manusia itu, ya, di hadapan Allah itu bernilainya adalah takwa. Mau dia kaya, miskin, mau dia orang Islam yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur, maka yang akan membedakannya adalah takwa di sisi Allah. Bukan dia keturunan Nabi, bukan dia keturunan kiai, keturunan Habib, keturunan ajengan, ya. Oleh karenanya perlu sama-sama kita jangan sampai kita tertipu. Nah, akhir-akhir ini sangat banyak sekali hal semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita untuk senantiasa tidak mengandalkan amal ibadah dari orang tua kita, keluarga kita, sekalipun mereka terpandang atau ningrat, tetaplah kita beristiqomah dengan ibadah kita sendiri. Ingat, Nabi Nuh tidak mampu menyelamatkan anaknya, Rasulullah tidak mampu menyelamatkan pamannya, dan demikian Nabi Lut tidak mampu menyelamatkan istrinya, sekalipun mereka adalah satu keluarga. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang berbeda, ya. Lambat amalnya, maka nasabnya, keturunannya tidak akan mampu membelanya. Di hari kiamat tidak akan satu orang pun yang mampu membela kita kecuali diri kita sendiri. Di saat nanti di mana seorang ibu akan meninggalkan anaknya, seorang bapak akan berlepas diri dari anak-anaknya, seorang kepala keluarga yang di dunia mati-matian mencari nafkah untuk anak istrinya, di hari kiamat ia akan berlepas diri, tidak peduli lagi karena untuk keselamatan diri masing-masing. Oleh karenanya, jangan tertipu dengan slogan-slogan yang mengatakan bahwasanya Islam itu adalah darah biru. Dalam Islam ada darah biru. Tidak ada, saudaraku, ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.